Oke, baik. Kembali lagi di channel saya, Goji Togun. Oke, baik. Bisa dibilang ini adalah video review kedua saya. Nah, video yang pertama bisa kalian tonton sendiri ya, yaitu review laptop ROG Strix GL503GE. Oke, nah untuk yang sebelumnya itu adalah laptop yang saya gunakan biasanya untuk gaming untuk dari periode tahun 2019 sampai tahun ini. Nah, artinya apa? Untuk laptop yang saya review kemarin itu sudah tidak saya gunakan lagi, melainkan ya kali ini saya sudah membeli laptop baru. Ya sebenarnya kalau mau dibilang baru, nggak baru-baru kali, karena saya beli Juli 2022 ya, yang lalu. Nah, ini saya akan review apa yang saya rasakan, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari laptop ini yang saya gunakan kurang lebih sekitar ya mau 5-6 bulan. Oke, nah saya akan juga ceritakan sekilas mengapa saya memilih laptop ini, walaupun di brand-brand yang lain juga menyediakan spesifikasi yang kurang lebih sama dan mungkin bisa memiliki fitur yang lebih baik. Oke, let's check it out. Baik, kita lihat dari desainnya. Nah, sebelum sampai ke desain, ini saya ceritakan dulu kenapa saya membeli laptop ini. Ya, awalnya memang tujuan saya membeli laptop baru yang saya cari adalah GPU-nya yang menggunakan RTX 30 series. Nah, jadi kenapa saya memilih RTX? Karena ya selain memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh GTX, mungkin salah satunya adalah fitur DLSS. Nah, fitur DLSS mungkin tidak perlu saya jelaskan secara rinci, mungkin bisa kalian bacakan atau kalian cari tahu di internet ya. Sebenarnya sudah sangat banyak penjelasannya di sana, tapi saya simpulkan DLSS ini adalah fitur yang mana bisa meningkatkan performa dari GPU itu sendiri, ya, meningkatkan frame per second dalam sebuah game. Karena apa? Ya karena yang kita ketahui bahwa salah satu yang menjadi faktor yang mempengaruhi performa game adalah dengan menurunkan resolusi. Nah, jadi cara kerja dari DLSS ini sebenarnya cukup simpel. Dia menurunkan resolusi ya tergantung, ada beberapa pilihan. Ya kalau nggak salah ada yang dari balance, ada performance, ada quality. Jadi ini tergantung dari settingan yang kalian pilih jika kalian memiliki GPU itu. Nah, jadi kalian setting dan itulah yang akan mempengaruhi performa. Tetapi tidak cukup sampai di sini. Yang biasanya kalau resolusi semakin rendah maka gambarnya semakin burik. Tetapi ini dari Nvidia sendiri memiliki di mana RTX ini bisa merekonstruksi dari tampilan gambar grafisnya sehingga menjadi terlihat seolah-olah itu tidak terlihat itu resolusinya seperti resolusi yang diturunkan, melainkan ini terlihat seperti resolusi 10 yang natif lah, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Itu yang membuat saya tertarik untuk membeli laptop dengan GPU RTX. Oke, nah jadi dari sekian banyak pilihan ya dari brand-brand yang ada, mulai dari Asus, Acer, HP, dan juga ada Lenovo. Ya awalnya saya juga galau mau memilih yang mana, karena saya juga rata-rata sudah pernah mencicipi brand-brand yang sudah saya sebutkan barusan, walaupun bukan yang ada di lini gaming ya, walaupun hanya laptop biasa yang pernah saya sentuh, tapi saya sudah bisa merasakan ya, sudah pernah mencicipi masing-masing dari brand tersebut. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda, yang baru bagi saya, yaitu merek MSI atau Microstar International. Nah, ini adalah brand yang mungkin salah satu brand yang terkenal di Indonesia, yang bisa dibilang ya saya sendiri pun mulai kenal sewaktu saya duduk di bangku kuliah. Nah, dimana ini adalah brand yang saya terkenal waktu itu sebagai brand laptop gaming, sebelum saya kenal brand-brand laptop gaming di merek lain. Oke, jadi akhirnya saya membeli MSI dengan seri GF66 yang mana dengan kode Katana. Ya, sini ada kata Katana yang membuat saya merasa ini apakah memiliki hal yang sesuai dengan namanya, karena kita tahu kalau Katana itu
adalah simbol pedang ya, yang mana bisa dimungkinkan bahwa dengan adanya label itu laptop ini bisa menebas berbagai game yang ada. Oke, nah jadi saya akan coba buka dulu. Oke, untuk desainnya sebenarnya ini desain yang sangat-sangat simple. Ini semuanya all black dan kita bisa lihat di sini ada logo MSI. Oke, ini saya coba putarkan. Oke, nah kita bisa lihat ini adalah ada logo naganya, bukan MSI tapi ada logo naga yang tidak ada warna tapi seperti terukir ya. Oke, desainnya simple. Kalau dibanding dengan laptop ROG yang saya review sebelumnya, sejujurnya laptop ROG yang saya pernah review masih lebih baik dalam segi desain karena unsur gamingnya benar-benar terasa. Sedangkan yang kali ini lebih terasa seperti laptop biasa. Tapi apakah laptop biasa, isi dalamnya mungkin ya akan saya diskusikan setelah ini. Oke, ini saya akan coba buka laptopnya. Oke, ini laptopnya bisa dibuka dengan satu jari ya. Oke, walaupun sebenarnya masih agak berat sedikit karena masih bisa terangkat bagian bawahnya. Oke, itu tidak masalah. Oke, ini alas untuk menutupi keyboard. Oke, nah ini workstationnya ya. Mohon maaf dengan kualitas kamera seadanya mungkin tidak bisa terlihat dengan jelas. Untuk keyboardnya ini langsung ada sedikit unsur merah-merahnya. Nah, berbeda dengan ROG yang saya review itu memiliki backlit yang RGB, ini cuma warna merah. Tapi sejujurnya dibanding dengan brand yang lain memang sudah lebih banyak menyediakan keyboard RGB-nya dibanding MSI yang masih tetap konsisten menggunakan backlit merahnya. Oke, tapi itu tidak masalah karena fokus utama saya pada laptop ini sebenarnya bukan pada desainnya, keyboardnya, tapi ini dia. Oke, ini adalah yang menjadi fokus utama saya, yaitu GPU-nya yang menggunakan RTX. Oke, spesifikasi utamanya ya yang saya gunakan kali ini yaitu Core i5 Gen 11 11400H yang akan saya rincikan di tampilan gambar ini. Silakan di pause untuk membaca lebih detail. Oke, nah kenapa saya mengambil Core i5 bukan Core i7? Ya, ini salah satu yang menjadi kendala saya adalah karena faktor budget. Budget saya waktu itu memang sangat terbatas. Ya, saya punya budget sekitar 14 jutaan. Ya, jadi sebenarnya 14 jutaan pun memiliki banyak pilihan brand lain dan ya, saya akhirnya meminang laptop ini. Ya, karena saya juga penasaran apakah MSI ini benar-benar sebagus itu. Oke, bisa kita lihat memang desainnya cukup simpel sekali termasuk layarnya. Nah, untuk layarnya sendiri itu sudah menggunakan nano edge ya yang agak tipis, sehingga laptop ini memang walaupun 15 inci tapi tidak terlihat seperti laptop 15 inci yang agak lebar. Oke, nah seperti biasa untuk RAM-nya yang tersedia secara default itu ada 8 GB, tapi bedanya kecepatannya sudah mencapai 3200 MHz, beda dengan ROG yang masih menggunakan 2600-an. Ya, ini sudah lebih kencang pastinya, tapi saya merasa sangat kurang bagi laptop gaming jika tidak di-upgrade langsung ke 16. Jadi waktu beli saya sudah langsung upgrade ke 16 GB. Oke, sehingga performanya pun bisa lebih full power ya. Oke, kita akan coba nyalakan. Nah, ini kebetulan tombol powernya menyatu dengan keyboard. Ini sebenarnya plus minus, jika orangnya sudah terbiasa mungkin tidak masalah lagi ya menekan tombol power di dekat keyboard. Kalau biasanya kebanyakan laptop memiliki tombol power yang terpisah. Oke, kita coba nyalakan. Oke, kita lihat sendiri. Nah, ini keyboardnya menyala, dan ini kalau tidak salah hanya punya 2 atau 3 tingkat kecerahan. Oke, ini laptopnya sudah nyala. Oke, nah saya menggunakan wallpaper ini karena sesuai dengan namanya, ada unsur katananya. Oke, ini laptop ini tersedia Windows 11 ya. Kalau nggak salah ini laptop keluaran tahun 2021 yang masih menggunakan Windows 10. Entah kenapa unit yang saya dapat sudah tersedia Windows 11, tapi ya itu tidak masalah karena jika saya membeli laptop ini memang saya sudah berencana ingin upgrade ke Windows 11. Oke, ini tampilannya seperti ini. Ini menggunakan layar Full HD 1080p dengan refresh rate-nya sekitar 144 Hz. Jadi ini sebenarnya udah
kalau mau dipakai untuk e-sport, game yang membutuhkan FPS yang tinggi, ini sudah sangat mencukupi ya. Lebih berapa persen lebih apa istilahnya, kayak dibanding ROG saya yang kemarin yang saya review itu hanya menggunakan 120, ini hanya 144, jadi sudah lebih baik. Oke, mungkin ya brand lain dengan harga segini sudah memberikan refresher yang lebih tinggi, tapi ya kembali lagi tergantung kebutuhan yang kalian inginkan. Oke, ini tampilannya. Nah, sebenarnya kalau sekali lagi highlight dari laptop ini sebenarnya adalah GPU-nya. Oke, kita buka GPU Z. Nah, satu hal yang paling penting laptop ini layarnya bisa ditekuk sampai 180 derajat. Oke, seperti ini ya. Kalau kalian mau pakai untuk presentase ini bisa, tapi saya kurang merekomendasikan untuk pemakaian terus menerus jika ya laptopnya itu terus di layarnya itu dilentang sampai 180. Oke, kita naikkan kembali. Oke, nah kita perhatikan, nah ini adalah highlightnya. Jadi laptop ini yang menjadi salah satu andalannya ya, yaitu GPU-nya yang menggunakan RTX 3050 Ti laptop GPU. Oke, awalnya saya dulu dari awal ingin mengincar 3050 saja, tapi di toko terjual habis ya, sold out, jadi saya hanya mengambil yang ini. Itu harganya sebenarnya beda 1 jutaan, tapi mungkin ada dari harga yang berbeda pun pasti ada yang membedakan, mungkin yaitu dari segi performa. Nah, ini mungkin kalian bisa lihat sendiri ya, ini spesifikasinya tidak saya jelasin, tapi intinya laptop ini bisa dibilang kalau kalian yang mengincar RTX dengan harga yang murah untuk zaman betul yang tahun ini, mungkin bisa dibilang ini adalah tahun yang baik ya, mulai dari pertama kali laptop ini rilis ya di tahun 2021 hingga sekarang. Dengan 40 jutaan kalian sudah dapat RTX, dibanding saya berbeda dengan 2019 yang lalu ketika membeli ROG yang saya review kemarin, 16 jutaan baru dapat GTX 1050 Ti. Jadi perbedaan gap performanya pun sebenarnya sudah sangat jauh, tapi dengan harga yang yang kali ini lebih relatif terjangkau. Oke, ini GPU nya kenapa saya sekali lagi saya jelasin, ini GPU yang benar-benar saya incar dari awal saya membeli laptop. Oke, tapi sayang sekali seperti yang harus kalian ketahui bahwa RTX ini walaupun dia memiliki beberapa seri ya, misalnya 3050, 3060, 3070 sampai 3090, tetapi setiap dari tingkatan itu ya, setiap dari seri ya, misalnya 3050 yang memiliki berbagai variasi yang dibedakan dari powernya. Nah, jadi dari brand-brand lain yang saya lihat, yang kebanyakan menyediakan RTX 3050 dengan varian yang 75 watt. Oke, ini saya kasih lihat di sini di Nvidia Control Panel. Di sini kita bisa melihat power yang ada di GPU ini ya. Nah, perlu diketahui semakin berbeda bisa bilang TDP-nya atau powernya, maka performanya pun akan berbeda. Walaupun misalnya dari 60 ke 75 itu naiknya cuma berapa persen ya, FPS nya juga bisa meningkat cuma berapa persen, tapi ya itulah yang membedakan. Oke, bisa kita lihat sini. Nah, untuk maksimum grafiknya ya kita bisa lihat ini sebenarnya grafik power itu hanya 60 watt. Nah, sebenarnya 60 watt ini mau dibilang rendah nggak rendah kali, tinggi nggak tinggi kali, jadi ini sedang-sedang saja ya, mungkin sudah cocok lah. Tapi kalau saya bisa bilang performa dari RTX 3050 Ti dengan varian 60 watt yang ada di laptop ini kurang lebih setara dengan RTX 3050 varian 75 watt di laptop merek lain, misalnya di Acer Nitro atau Asus TUF atau di HP Victus ya yang baru keluar, kurang lebih setara seperti itu, yang setara 75 watt ya. Walaupun ini labelnya 3050 Ti, itu tidak selalu dia lebih unggul dari 3050, tergantung dari powernya sendiri. Jika powernya memang tinggi ya, maka itulah ya performanya akan lebih tinggi. Nah, jadi sebenarnya inilah yang terkadang membuat orang-orang bingung mau beli RTX 30 series yang mana.
ya sesuai kebutuhan. Jadi kebanyakan orang pun tertipu oleh nama, padahal itu variannya banyak. Jadi sebelum membeli, pastikan kalian mengetahui atau mencari tahu di laptop ini memiliki RTX 30 series yang varian berapa watt ya. Ini yang 60 watt. Untuk performa sebenarnya jika saya membeli laptop ini setara dengan saya membeli laptop merek lain ya, laptop gaming lain yang 14 jutaan dengan RTX 3050 yang 75 watt ya. Jadi ya dipikir-pikir sama saja. Oke, tapi itu tidak masalah ya, karena sekali lagi saya pun sebenarnya awalnya penasaran juga dengan MSI ya, apakah after-sales-nya baik atau bagaimana dengan performanya. Oke, ini kalau dari segi kelebihan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi kenapa saya sampaikan begitu, karena sisanya itu tidak, feel-nya itu sama saja dengan laptop ROG yang saya pakai. Bedanya ini menggunakan RTX 3050 yang mungkin lebih unggul dari sisi performa, mungkin bisa berkali-kali lipat lebih kencang daripada 1050 Ti ya. Sedangkan ya 3050 Ti ini saja sebenarnya sudah kencang daripada 1650 yang sudah sering digunakan untuk laptop entry gaming. Oke, nah kekurangan ya. Sekarang kita bahas kekurangan, hal-hal yang tidak saya sukai. Yang pertama, tentunya yang menjadi kekurangan di sini adalah yang pertama upgradable-nya. Ya, saya awalnya membeli laptop ini dengan tujuan selain bisa mengupgrade RAM, SSD, ya SSD memang hanya ada satu slot ya, slot M.2 NVMe-nya. Tapi sayang sekali laptop ini tidak tersedia slot SATA atau konektor SATA. Ini yang menjadi downfall-nya ya dari laptop ini. Karena saya awalnya membeli laptop ini dengan tujuan sekalian mengupgrade penyimpanannya ke harddisk 1 TB, tapi sayang sekali di bagian bawah kita bisa ya, kita lihat, mungkin saya akan kasih gambar saja ya, bahwa tidak ada konektor SATA. Ini yang menjadi kekurangan yang ya bisa, saya nggak tahu juga kenapa SKU ini tidak menyediakan. Padahal awalnya saya melihat review salah satunya di channel juga review itu saat dibongkar bagian belakang masih ada kelihatan konektor SATA, tapi yang kali ini tidak ada. Nah, mungkin saya kurang beruntung atau memang untuk zaman sekarang sudah tidak berlaku lagi menggunakan SATA ya, sudah rata-rata menggunakan VMU. Nah, jadi laptop ini jika saya suatu saat ingin upgrade ke penyimpanan mungkin hanya bisa di SSD-nya saja. Ya, itu pun saya harus ya melakukan metode cloning dan lain-lain ya, backup dan lain-lain Windows-nya agar bisa digunakan untuk SSD yang baru. Jadi memang agak sedikit repotnya di situ. Kekurangan kedua adalah panas. Ya, benar. Ini tidak salah ya, saya bilang panas. Walaupun laptop ini memiliki 2 fan, heatpipe-nya mungkin kalau mau dihitung ya, misalnya untuk CPU itu ada sekitar 2 heatpipe. Mungkin bisa dilihat di gambar ini ya, 2 heatpipe mungkin yang mana sebenarnya bentuk heatpipe-nya itu menurut saya seharusnya bisa cukup menjinakkan dua kubu ini ya, kubu biru sama kubu merah ya, Intel Core i5 nya sama RTX 3050 nya. Tapi sayang sekali ketika gaming untuk performanya ya memang tidak terlalu gimana terasa kali, tapi suhunya benar-benar luar biasa. Itu CPU nya terutama ya, CPU nya bisa mencapai 90-an derajat bahkan sampai 100 derajat. Wah, luar biasa. Tapi walaupun begitu overall saya tidak merasakan throttling ya sama sekali ya. Jika gamenya frame drop mungkin ini adalah masalah di gamenya. Nah, jadi karena SSD nya pun sangat terbatas ukuran, apalagi game-game sekarang yang saya mainkan ukurannya cukup besar. Nah, jadi walaupun GPU nya agak terlalu panas, mungkin maksimal saya hitung, saya cek GPU paling maksimal hanya angka 70-an ya. Kalau sampai 80-an ini tergantung gamenya, tapi mostly itu hanya sekitar 70-an derajat. Tapi untuk CPU nya benar-benar cukup tinggi, walaupun memang dia tidak stabil 90-an derajat ya, dia naik turun, tapi terkadang pas dia naik sampai ke 90-an derajat. Tapi kalau suhu rata-rata sekitar 70 sampai 80-an ya, tapi naik turun sih, tergantung game yang kita mainkan atau aplikasi yang dijalankan. Oke, nah jadi itu yang menjadi kelemahan, makanya ya kalau saya cek di laptop brand lain ya rata-rata suhunya benar-benar terjaga ya. Kalau saya lihat di reviewer lain
entah kenapa ya laptop yang satu ini ya kekurangannya di situ ya. Setelah saya beli, saya coba, baru saya merasakan wah benar-benar suhunya luar biasa. Oke, kekurangan yang pertama ya ini yang berikutnya lah ya. Kekurangan berikutnya di sini adalah storage nya, SSD nya ya. Ini mungkin karena sesuai dengan harganya, demi menyesuaikan harga, SSD yang diberikan juga SSD yang biasa-biasa saja. Mungkin untuk benchmarknya saya tampilkan gambar saja ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi walaupun kecepatan read and write nya kurang lebih sebenarnya ya sesuai dengan harganya, tapi yang agak saya kesal di sini adalah ketika kita mau copy data ya, baik sesama SSD ataupun SSD ke hard disk atau hard disk ke SSD, untuk read-nya mungkin bagus ya, loading aplikasi sangat bagus, tapi untuk write-nya pas copy data itu benar-benar parah ya. Memindahkan dan copy data itu parah, kecepatannya itu benar-benar saya sangat kecewa lah sebenarnya. Karena apa ya, karena pas mau copy data terkadang kecepatannya langsung menurun ya, jadi 0 Mbps ya. Lalu setelah itu kalau kita cek di task manager ya, task manager kita cek itu usage-nya sampai 100% hanya untuk copy data ya. Saya tidak tahu itu terjadi di SSD yang lain atau enggak. Mungkin saya juga akan berencana mau ganti SSD nya jika ada rezeki. Nah, tapi intinya saya merasa SSD bawaannya benar-benar performanya benar-benar jelek menurut saya. Di situ kurangnya. Tapi ya ini sekali lagi kembali lagi tergantung kebutuhannya. Nah, jadi itu yang membuat saya terkadang malas ya bermain game, karena install game di SSD nya juga sangat-sangat lambat ya, benar-benar mengecewakan ya. Harusnya bisa lebih kencang. Mungkin ya nanti jika saya sudah upgrade SSD nya dengan rate nya sekitar 3000-an Mbps, mungkin saya akan melihat perubahannya apakah masih tetap sama atau lebih better ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti jika garansinya sudah habis, saya sudah ganti SSD nya, mudah-mudahan nanti kita akan lihat performa dari SSD nya setelah diganti. Oke, nah jadi ya sebenarnya untuk laptop ini ya seperti itu aja yang bisa saya simpulkan. Bagi kalian yang mau beli laptop ini, sebenarnya untuk tahun 2022 sudah ada varian baru ya. Sebenarnya desainnya sama tapi dengan prosesor yang beda. Bagi prosesor yang gunakan adalah Gen 12 yang menggunakan arsitektur Alder Lake ya. Dimana kalau kalian mau cari 14 jutaan sudah dapat Core i5 Gen 12 yang menggunakan 12500H. Dimana kalau Gen 12 menurut saya lebih ada perubahan yang signifikan. Kenapa? Karena ya kalau nggak salah dia memiliki yang namanya efficient core sama performance core. Mungkin kalian bisa cek di review-review dari channel lain seperti apa ya. Dimana ya sebenarnya kenapa saya tidak menunggu Gen 12, alasan saya waktu itu mungkin karena saat itu saya juga sangat butuh. Lalu kenapa saya memilih Core i5 Gen 11, kenapa tidak Core i7 nya saja, karena Core i7 nya kalau nggak salah memiliki performa yang lebih baik dari Gen sebelumnya. Oke, alasan saya tentunya adalah karena Core i5 ini sudah mendukung 6 core 12 thread, jadi sudah sama dengan Core i7 generasi sebelumnya ya. Apalagi kalau dibanding sama laptop ROG saya yang menggunakan Gen 8, untuk performanya mungkin 11-12 atau bisa dibilang lebih bagus sebenarnya ya. Karena ya walaupun tipis-tipis saja sih ada peningkatan, tapi tetap saja saya merasa Core i5 nya sudah cukup. Kalau untuk kebutuhan saya ya, untuk gaming ya, untuk editing ringan ya, ini sebenarnya sudah lebih dari cukup. Makanya saya memutuskan untuk membeli Core i5 ini, yang varian Core i5, karena dengan selain keterbatasan budget saya ya, saya juga merasa ya sudah cukup. Karena sekali lagi yang saya incar di sini adalah kubu hijaunya yang menurut saya membuat saya terlirik lah. Apalagi sebenarnya bukan fitur ray tracing yang saya kejar di laptop ini. Yang saya kejar di sini yang memang adalah fitur DLSS, yang walaupun hanya didukung oleh sebagian game, tapi setidaknya setelah saya merasakan fitur ini, saya merasa sangat puas ya, karena peningkatannya terasa kali. Seperti ini seolah laptop yang menggunakan GTX 16 berapa gitu ya, 1660-an. Padahal ini hanya 3050 yang sebenarnya kalau disesuaikan dengan kelasnya ini masih kelas
entry level ya. Oke, nah jadi seperti itu. Oke, ini mungkin untuk review singkatnya, sebenarnya nggak singkat-singkat kali ya, karena videonya durasinya sudah mau hampir 30 menit. Tapi yang paling penting yang harus kalian perhatikan dari laptop ini ya, jika kalian mau beli yang seperti ini mungkin sudah sangat mulai discontinue untuk varian yang menggunakan Core i5 Gen 11, tapi saya sarankan ambillah generasi baru karena ya untuk jangka panjang sih. Tapi untuk GPU nya masih sama, menggunakan 3050 dengan varian 60 watt ya, itu yang paling minimal, dan mungkin ada yang sampai varian 3070. Tapi ya tergantung dari budget kalian punya uang seberapa banyak. Jika uangnya kalian lebih, silahkan ambil yang 3060 atau 3070 ya, karena apalagi kalau kalian yang merasa nanggung dengan 3050, silahkan ambil langsung yang kelas tinggi ya, yang performanya otomatis sudah lebih baik dari yang 3050. Tapi jika kalian memang budgetnya pas-pasan, 3050 ini atau 3050 Ti sebenarnya menurut saya masih cukup worth it ya, apalagi tergantung game yang kalian mainkan. Jika kalian main game yang memang yang berat, tentu ya laptop ini juga punya keterbatasan dari segi performa. Tapi jika kalian memang main game dengan tujuan untuk mencari performa tapi tidak terlalu memperhatikan kualitas grafis, maka ya laptop ini sebenarnya masih sudah lebih dari cukup lah bagi saya, karena hampir semua game saya bisa mainkan dengan sangat baik ya. Sebenarnya walaupun performanya kalau secara mentah ya, jika tidak menggunakan fitur DLSS, jika dibandingkan dengan GTX 1050 Ti sebenarnya hanya meningkat sekitar 10-20%, mungkin bisa lebih tinggi tergantung gamenya ya. Tapi ketika saya menggunakan fitur DLSS ini, baru terasa sangat berbeda jauh ya laptop ini sama laptop ROG yang saya gunakan. Oke, satu lagi yang paling saya lupakan yaitu baterainya. Untuk baterainya sendiri ya sayang sekali, karena ini laptop gaming, tentu saya tidak bisa berharap banyak pada performa baterai. Lagipun saya memang menggunakan laptop ini sering dalam kondisi dicas, jadi makanya saya tidak terlalu memperhatikan. Tapi ya memang untuk ketahanannya sih biasa-biasa saja, gak jauh beda dengan ROG yang saya gunakan sebelumnya. Walaupun untuk ROG menggunakan 64 watt hours, ini hanya sekitar 53, tapi menurut saya ya kurang lebih sama dari segi hemat daya. Tapi jika kalian pakai itu main game, saya tidak menyarankan dalam kondisi yang tidak dicas, karena memang performanya benar-benar ya tidak sesuai yang kalian harapkan ya, kecuali kalian rela mengorbankan grafisnya ya, rela mengalah pada tampilannya, mungkin ya masih cukup-cukup saja. Tapi sekali lagi tidak bisa bertahan lama, hanya bisa bertahan 1 jam, dan ini tentu tidak disenangi oleh sebagian orang. Ya namanya laptop gaming tentu ya supaya lebih powerful harus tetap dicas ya, supaya dia bisa lebih lancar. Karena sudah panjang yang saya sampaikan ini, kalau mau dibilang review singkat ya saya hanya mereview poin-poin penting. Tapi sekali lagi mohon maaf apabila video ini kepanjangan. Video ini bertujuan hanya untuk mengedukasi, tidak ada bermaksud untuk menjelekkan brand atau ya mengatakan hal-hal yang tidak baik. Tapi intinya inilah pengalaman saya menggunakan laptop ini ya, menjadi laptop pengganti saya setelah ROG. Nah untuk ROG nya akan saya giveaway ke adik saya, jadi mungkin ya saya kali ini akan lebih fokus ke laptop ini. Sekali lagi, membeli laptop ini hampir sama dengan menikah ya, mencari pasangan ya. Karena apa? Ketika kalian sudah beli, kalian baru akan merasakan apapun kekurangan dari laptop itu. Sama seperti kalian menikah, mencari pasangan, jika kalian pacaran mungkin belum terlalu merasakan, tapi setelah menikah kalian akan merasakan kekurangan pasangan kalian seperti apa. Dan ya tentu kita mau tidak mau harus menerimanya ya. Tapi kalau sebaliknya kalian punya banyak uang ya, kalian bisa mungkin ini dijual lalu beli lagi. Tapi menurut saya ya ini istilahnya membazir saja sih. Tapi sekali lagi, semua laptop ini tentu ada plus minusnya masing-masing. Bukan berarti laptop lain itu lebih baik, itu tidak juga, pasti ada kekurangannya juga. Tapi ya sekali lagi tergantung kalian harus lebih memijak ya, maksudnya lebih bijak dalam memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi jika kalian memang suka dengan laptop ini, silahkan kalian cari di marketplace atau kalian bisa cari di toko komputer yang terdekat
Tapi jika kalian kurang tertarik mau cari merek lain, ya silakan dicari saja, karena setiap brand ya sebenarnya setelah saya pakai pun sama aja sih, ya mau brand apapun sama aja ya, karena ini hanyalah sebuah laptop. Oke, baik, sekian video saya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe video saya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video, walaupun video saya memang kualitasnya sangat di bawah standar ya dari video-video reviewer yang lain. Mohon maaf karena saya hanyalah orang yang baru mulai membuat konten ya, memang video saya sangat mungkin tidak sesuai dengan yang saya harapkan, tapi doakan saja jika channel saya sudah sangat berkembang, saya akan upgrade dari sisi videonya ya. Semoga saya juga bisa membeli peralatan yang mungkin bisa saya gunakan, bisa membuat videonya lebih baik lagi. Maka dari itu saya juga membutuhkan dukungan dari kalian ya. Mungkin kalian juga bisa komen konten apa yang mungkin bisa seharusnya bisa saya berikan. Tapi channel yang saya buka memang sebenarnya lebih fokusnya adalah gaming, karena saya ingin share pengalaman gaming saya di channel saya. Apa yang saya mainkan ya game yang benar-benar random saja ya, sesuai dengan yang ingin saya mainkan, saya play, saya record, lalu saya upload. Tujuannya adalah share pengalaman saja. Oke, sekian, terima kasih.